Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mari kita awali dengan selalu bersyukur, memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Nikmat dan karunia Allah tentu kita gunakan untuk yang ridha Allah, ya. Sehat, kemudahan Allah berikan dari rezeki, kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi kita. Tentu semua ini kita gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun ada di antara saudara-saudara kita, orang tua kita, mungkin sahabat kita yang kurang sehat, kita doakan supaya Allah angkat, ya, penyakit dari jasmaninya. Kalaupun ada yang selama ini meninggal kembali kepada Allah, ya, kita juga mendoakan agar Allah mengampuni segala dosanya. Karena tiada hari, ya, tanpa hamba Allah yang dipanggil kembali kepadanya. Mungkin ada yang diinformasikan, tapi banyak yang mungkin tidak sampai informasi kepada kita. Apalagi ini masih di dalam kondisi pandemi, ya. Masih kondisi pandemi ini. Kadang-kadang kita jarang bertemu, sebagainya. Jadi semua nikmat yang Allah berikan itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu bersyukur kepada Allah, ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita sekalian. Salawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Mari Bapak Ibu jamaah, baik yang hadir maupun yang tidak bisa hadir di rumah atau di tempat usaha, di jalan, ya. Tentu kita selalu mengikuti tausiah. Itu banyak manfaat. Banyak manfaat
kegunaan, ya, paling kurang mengingatkan kita. Karena kita ini kan sering pelupa. Tapi dengan sering-sering, ya, tadi ingatkan, mungkin kita akan meluruskan hati kita, langkah kita, tindakan, perbuatan kita, ya, selalu pada siratal mustaqim, ya, pada jalan-jalan yang lurus, jalan yang Allah mudahkan untuk bertemu, apalagi dimasukkan dalam surganya Allah nanti. Makanya Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, dengan kita mensyukuri nikmat, berarti kita selalu menjaga keberkahan anugerah Allah. Berkah disebut dengan berkah subutul khair minallah, tetapnya, bertambahnya kebaikan, ya, yang Allah berikan kepada hamba, kepada kita sekalian. Kalau nggak ada keberkahan, ya, hidup ini jadi sempit. Tapi kalau kita merasa hidup lapang, luas, perasaan kita, itu kan sebuah keberkahan. Kalimat berkah dalam Al-Quran tidak kurang dari 32 kali Allah sebutkan di dalam berbagai ayat. Tentu kita selalu juga memohon keberkahan. Wa qul rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Kita akan memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku, pada kami, nilai keberkahan, munzalam mubarakah, wa anta khairul munzilin, karena engkau ya Allah sebaik-baik pemberi yang menurunkan berkah itu. Karena berkah itu kan dari Allah. Maka semakin kita dekat, semakin kita disiplin, semakin kita memanfaatkan waktu ini bersyukur, maka berkah itu terus semakin bersama kita. Ar-Raghib Al-Asfihani, beliau mengatakan, berkah itu tambahan nikmat, atau nikmat yang terus Allah turunkan kepada hambanya, kepada makhluknya di bumi ini. Itu berkah. Pun hari ini ada yang menyampaikan berkah itu nggak ada lagi, sudah diangkat oleh Allah berkah. Waktu cepat berlalu, umur terasa singkat, rezeki yang kita dapatkan tidak lama bisa bertahan. Apalagi lapangan-lapangan ekonomi usaha ini jadi sempit, sebagainya. Maka supaya berkah ini selalu ada kepada kita, maka selalu kita awali perbuatan, pekerjaan hari-hari kita, tidak lupa kita membaca basmalah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan
yang kita lakukan tanpa kita mulai dengan bismillah, dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, itu nggak ada berkah di situ ya. Makanya makan bismillah ya. Sedikit kita makan jadi kenyang ya. Kalau orang tidak pernah memulai dengan bismillah, 2 piring, 3 piring belum terasa kenyang. Berkah itu nggak ada. Di dalam surah Al-A'raf ayat 96 dan beberapa ayat lain di tempat lain, Allah menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk bumi ini, ahlul qura ya, ahlul qura kan kita ini penduduk bumi, menempati planet bumi ini ya. Ada yang bilang bumi sekarang kurang bersahabat dengan kita, kurang bersahabat. Kalau ada pohon tidak berbuah ya. Kalau kita tanam nggak ada air ya. Jadi begitulah. Maka bumi ini kan 2 fungsi dia. Ada fungsi rahman, ada fungsi laknat, malapetaka. Kalau bumi ini dia berfungsi rahman, bumi ini bersahabat dengan kita. Apapun yang kita tanam, hujan turun, subur ya. Tanahnya jadi subur ya. Hama nggak ada ya. Anginnya tidak berpenyakit. Kalau bumi ini tidak bersahabat, angin jadi penyakit, jadi racun kepada kita. Apalagi orang ada menyebarkan racun ya di udara ini kan, kita hirup bervirus ya, kita kena penyakit sebagainya. Disinilah kalau penduduk bumi ini dia beriman dan bertakwa kepada Allah, kata Allah, sekiranya maka Allah gunakan kalimat law, kalimat andai ya. Dalam bahasa Indonesia seandainya, sekiranya ya. Penduduk bumi ini semua beriman, semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna, sungguh kami buka keran keberkahan itu ya, Allah buka itu kepada kita. Tapi ini mungkin tidak semua beriman ya, karena ada kalimat law, seandainya, kata Allah, tidak ada sesuatu yang pasti ya. Tidak semua beriman. Atau dia beriman tidak melakukan perintah Allah, salat misalnya. Atau dia salat, dia beriman, tapi pekerjaannya haram, dosa, menyebarkan sabu-sabu, narkoba, ya. Lain-lainlah sebagainya, ya. Ribawi ya. Juga itu tidak akan berkah jadinya. Jadi kalau ini 2 syarat ini, iman dan takwa, Allah
bukakan keran pintu keberkahan itu, ya. Alaihim lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sungguh, kata Allah, kami bukakan itu pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dalam kitab tafsir Khazin, beliau mengulas ya barakah, mengulas tentang barakati minas sama. Beliau mengatakan barakati minas sama ini hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardh. Itu hujan dari langit. Ya. Allah turunkan itu. Kadang-kadang panas, tiba-tiba datang awan terus, hujan datang. Kadang-kadang kita nggak tahu kapan turun hujan. Wa nunzilul ghaitsa. Panas, tadi pagi panas, siang datang awan, sudah hujan. Ya. Jadi Khazin itu mengatakan hujan dari langit itu berkah. Kalau ada hujan, kita jangan marah sama hujan. Allah memberi keberkahan kepada kita, ya. Sehingga suburnya tanah. Hujan itu masuk dalam danau, airnya ditampung. Danau siapa buat? Juga Allah yang membuat danau, sungai. Tadi sungai. Ya. Makanya hutan itu nggak boleh dibabat, habis, erosi, banjir di darat. Ya. Bukan hanya tsunami di laut, tapi di gunung. Dataran tinggi juga bisa banjir, ya, sebagainya. Kalau manusia melakukan perusakan terhadap bumi yang Allah berikan kepada manusia ini, subur tumbuh-tumbuhan, ada hujan. Bagaimana Bapak Ibu sidang jamaah sekalian? Kalau hujan terus nggak ada, air sungai terus kering, petani turun ke sawah sulit, ya. Panen padi tidak berhasil, ya, dan sebagainya. Kita bersyukur pada Allah. Sementara Al-Qurtubi dalam tafsirnya juga, beliau mengatakan barakah itu tambahan nikmat yang Allah lipat gandakan kepada manusia ini. Tak pernah berhenti, siang malam Allah berikan. Pernahkah Bapak Ibu merasakan kurang sesuatu? Tentu tidak, ya. Allah terus memberikan itu kepada kita sekalian dalam berbagai bentuk nikmat. Bisa dalam bentuk material, harta benda, kekayaan, jabatan, tapi bisa dalam bentuk imaterial, sehat, tidak ada sakit. Ibaratnya kalau kita sakit, apapun tidak enak, kita makan nggak bisa, nggak enak kita makan, ya. Karena ada sesuatu mungkin dalam anatomi kita yang tidak lagi berjalan pada yang sebenarnya, ya, terganggu. Anatomi kita terganggu sehingga jadi sakit sebagainya. Jadi inilah Al-Qurtubi mengatakan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi bi Bakkatin mubarakah. Sesungguhnya rumah yang pertama Allah bangun di bumi ini kepada manusia itu di Bakkah. Bakkah itulah Makkah yang sekarang ini kan. Diberi keberkahan, diberi berkah oleh Allah
Bakkah itu. Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Ya. Rumah pertama berkah. Kenapa berkah kata Al-Qurtubi? Kalau kita melakukan amal ibadah di sana, di tanah haram, Allah lipat gandakan pahala. Itu berkah. Allah lipatkan ganda pahala. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusyaddur rihal illa min salasati masajid. Jangan bersemangat untuk bepergian, ya, melakukan rihlah, kecuali untuk 3 tempat, 3 masjid. 3 masjid. Pertama Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua masjidku, Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa di Palestina, yang hari ini masih ya kondisi belum stabil ya. Orang Yahudi mengklaim Masjid Aqsa itu milik mereka ya. Tapi kita umat Islam itu tempat yang sakral, tempat yang suci. Karena dulu masjid itu dibangun oleh masa Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Kita tahu Nabiullah Sulaiman diberi ilmu yang luar biasa oleh Allah. Bisa menguasai jin, menguasai burung, tahu bahasa burung, bahasa semut, bisa menguasai angin, ya, bisa terbang bersama angin. Ya. Allah berikan karunia. Hadza min fadli. Ini karunia Allah. Tapi Sulaiman tidak sombong. Ilmu yang diberikan luar biasa. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Tuhanku diberikan kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Makanya dipakailah di samping manusia, dipakai jin membangun Masjid Aqsa. Luar biasa. Dan ini pernah juga umat Islam di awal Rasulullah itu kiblatnya ke Masjid Aqsa sampai 16 bulan ya. 16 bulan. Tapi Nabi selalu rindu bagaimana bisa menghadap ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan itu Allah kabulkan permohonan ya, doa Rasulullah. Nah, sehingga sampai hari ini kita berkiblat menghadap dalam salat itu ke Masjidil Haram, Baitullah ya. Ke Baitullah. Itu rumah Allah yang pertama dibangun. Pun hari ini belum bisa ya, belum bisa. Mungkin belum ada kepastian jamaah haji untuk berangkat tahun ini, belum ada kepastian. Walaupun ada persiapan-persiapan dibuat oleh pemerintah, tapi masih banyak persoalan. Ya. Kalaupun ada diberangkatkan, mungkin kotanya tidak seluruhnya. Ya paling 5-10% dari seluruh jemaah Indonesia ini. Ya, di Pulau Jawa saja mungkin Aceh nggak kebagian, sebagainya. Ya. Atau bisa lamanya tidak seperti dulu 40 hari, mungkin dikurangi, tak sampai 30 hari mungkin, ya. Sebagainya, arba'in dikurangi, ya. Bisa saja itu, tidak 9 hari di Madinah, ya. Mungkin 6 hari, sebagainya, karena kondisi. Ya. Dan ini belum ada kepastian dari kerajaan Arab Saudi ya. Diloloskan ada jamaah
dari Indonesia atau belum sebagainya. Melihat kondisi ini masih pandemi ya, Covid sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kata Al-Qurtubi, semua amal ibadah di tanah suci itu dilipat gandakan pahala. Dan Rasulullah sudah menyampaikan lewat hadis ya. Kalau kita salat di Masjidil Haram itu kan 100.000 nilai pahala ganda. Satu kali kita salat di Masjidil Haram 100.000 pahala. Ya. Kalau ada 30 hari ya. Kali berapa kali kita salat ya. Subhanallah. Itulah dilipat ganda keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikuatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' Al-Qur'an. Kalau salat di masjidku, Masjid Nabawi itu 1000 kali dilipat ganda pahala oleh Allah. Maka kalau orang haji atau juga umrah tetap untuk ziarah ya, untuk mendapatkan nilai ya di sana. Tapi kalau di Masjidil Aqsa itu setengah pahala dari Masjid Nabawi, 500 nilai pahala diberikan ganda. Padahal melakukan ke sana. Cuma kita kan tidak, kalau musim haji kan tidak dibawa. Kecuali kita ziarah di luar musim haji. Apalagi kalau sekarang ini nggak mungkin ziarah, ya. Masih mencekam kondisi dan sebagainya. Ya mudah-mudahan Allah beri pertolongan. Karena itu rumahnya, rumah sucinya. Itu tempat apa dulu emang tempat-tempat lahir para nabi kan sekitar itu. Arab, tanah Arab sekitarnya itu kan para nabi rasul. Ya. Diberkati di situ ya. Nabi Ibrahim juga dulu dari Palestina mengantar anaknya Ismail ke Mekah, ke tempat yang jauh ya. Memisahkan dari orang tuanya. Berapa jauh Palestina dengan Mekah? 1.500 kilometer ya. Apalagi zaman unta, jalan kaki, gurun pasir. Itu bisa bayangkan, kita bayangkan. Dan juga pusat sentral Rasulullah di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram juga transit di Masjidil Aqsa. Ada batu sakrah, tempat Nabi menginjakkan kaki ya. Dibilang batu sakrah ini tergantung dia. Ya, tergantung. Ya, tidak di bawah, tidak ke bumi ya. Jadi begitu, disitulah Rasulullah menginjakkan kaki Mi'raj ke Sidratul Muntaha ya. Ketika Isra dan Mi'raj. Begitu. Makanya dia tempat yang suci sakral. Wajar paling kurang hati kita benci mengganggu rumah Allah, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali juga mengatakan berkah itu bertambah berkah. Cuma bagaimana kita menjaga yang bertambah ini? Bagaimana cara supaya terpelihara ada terus sama kita? Cara yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Jadi dampak dari puasa la'allakum tattaqun kita jaga ini supaya berkah terus bersambungan dengan kita. Ya. Gimana supaya berkah? Kita jangan ada benci. Enggak ada maaf bagimu. Enggak ada dendam, jangan dendam. Kalau kita banyak dendam, putus silaturahim, enggak ada berkah itu. Ya. Jadi kita harus tidak boleh silaturahmi ya. Supaya takwa ini tetap terjaga kepada kita.
Kemudian salat. Ya, salat diri kita, keluarga kita, ya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Suruh anak-anakmu, keluargamu salat dan terus sabar, ya sabar, menyuruh mereka sabar. Ya, sabar. Kemudian kita terus silaturahim. Silaturahim menyambung hubungan antara satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau kita sering silaturahim, ini kan salah satu juga perbendaharaan surga ya. Itu silaturahim, ausilurrahmi, ya. Memperbanyak ausilurrahmi. Ya. Orang memperbanyak silaturahim itu kata Rasulullah mudah rezekinya. Dimudahkan Allah rezekinya, ya. Dan berkah umurnya, panjang umurnya, ya. Walaupun tidak bertambah umur, tapi terasa lama hidup, nikmat hidup ini, ya. Gitu. Kemudian kita beri sedekah, ya. Kita beri sedekah, karena semua yang apa kita miliki ini pemberian Allah. Mana ada kita milik sendiri ini, ya. Kita tidak takut, tidak gusar keluar kurang sedikit uang kita di bank karena kita beri sedekah, kita beri infak, kita beri wakaf, ya. Ada donasi-donasi, diajak kita berwakaf, beli tanah untuk pembangunan daya misalnya, pembangunan masjid. Ya, kita jangan merasa khawatir, oh ini kurang, tidak. Tapi di balik itu Allah tambah. Allah tambah. Ada lebih kurban lagi. Kurban haji mau dekat ini. Ya. Jadi nggak banyak juga kurban ini. Paling 1 ekor kambing kan 2,5-3 juta. Ya. 1 ekor sapi 15-20 juta. Boleh bersama untuk 7 orang, ya. 1 ekor sapi bersama-sama, ya. Kurban menyisihkan bagian-bagian nikmat yang Allah berkahi kepada kita, sehingga dia lebih bertambah lagi nikmat itu kepada kita, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 261. Ya. Karena semua sudah ada patron, sudah ada aturan, ya, dalam Al-Quran. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah. Ya, sementara sudah diberikan legalitas Allah kepada kita untuk kita miliki, yang pada hakikatnya adalah harta itu adalah milik Allah, milik mutlaknya Allah. Tapi sementara Allah singgah sebagai amanah kepada kita sekalian. Maka jangan kita menyembunyikan sesuatu nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, ya. Oh, zakat kita hitung zakatnya, kita beri wakaf, ya. Kita beri sedekah, ya. Jadi pada jalan Allah. Oh, ada donasi membantu, tak ada lebih sedikit. Nah, sisih untuk Palestina, perjuangan di sana kan. Itu yang bisa kita berikan sebagainya. Ini seumpama 1 biji, ya, menumbuhkan 7 tangkai. Kita berikan sedikit 1 juta. Tapi ini menumbuhkan 7 jadi 7 juta. Ya. Pak, enggak kurang uang kita. Ya. Memang kurang, tapi nanti Allah berikan dalam bentuk yang lain.
Bukan uang itu mungkin bertambah dalam tabungan kita, tapi mungkin anak kita selamat dari bahaya di jalan, selamat dari narkoba, selamat dari judi online, selamat dari masuk penjara. Ya. Mungkin dibalik dalam bentuk lain ada hikmah Allah berikan. 1 juta kita berikan, tapi jadi 7 juta ambatat sab'a sanabil. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji lagi. Menumbuhkan 100 biji. Kalau 7 tangkai jadi 700 biji. Subhanallah. 700 juta. 1 juta kita keluarkan, tapi bertambah 700 juta. Invest. Allah invest pada harta kita jadi berkah. Berkah. Dijaga ya. Terjaga itu. Sebagainya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuatu kepada siapa yang dikehendaki. Maka kita enggak tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang karena dia bekerja pelan-pelan dari buruh jadi toke, jadi pengusaha, ya. Dia berkah, ikhlas dan sebagainya. Tapi ada yang dari pengusaha jadi bangkrut. Ada itu. Ya. Maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingat nikmat Allah itu banyak sekali. Banyak sekali Allah berikan kepadamu. Nanti kita sudah dipanggil, sudah kembali kepada Allah, itu tinggal semuanya. Tinggal semuanya Bapak Ibu. Ada kita bawa, bawa semua, bawa dalam kubur semuanya. Emas, harta, uang, ya. Tentu tidak, tinggal itu semuanya. Maka jangan takut Bapak Ibu, kurang sedikit harta atau habis karena kita bantu di jalan Allah. Malah kita suatu saat juga akan dipanggil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tinggal lagi kecuali amal itu. Amal sedekah jariah yang terus mengalir, ya. Yang pernah kita berikan ini jadi teman dalam kuburan. Kita baca Quran, kita pahami isi Al-Quran, kita hafal Al-Quran, jadi teman kita dalam kuburan nanti. Kan begitu. Syafaat Allah berikan nanti kepada kita sekalian. Nggak ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Nggak ada yang sia-sia. Semua itu Allah berikan berlipat ganda kepada hamba-hambanya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas, maha mengetahui. Allah maha mengetahui apa yang kita lahirkan dan apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, mari terus kita kuatkan semangat nawaitu kita, ketakwaan kita, komitmen berbagi antara satu dengan yang lain. Apalagi ke depan ini ada kurban, ya. Apalagi kurban itu juga membantu anak-anak yatim, fakir, miskin, ya, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita, diberikan kita sehat, dijauhkan pandemi ini, Covid ini. Tapi dengan catatan supaya kita beramai-ramailah memakmurkan rumah-rumah Allah. Karena di rumah Allah, Allah tidak akan menurunkan virus penyakit di masjid rumahnya yang suci. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.